Jateng Online Radio dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu. Hari ini Jateng Bicara sudah langsung spesial ya. Kali ini tidak hadir di studio tapi kita melalui saluran Zoom bersama Bapak Heri Susanto Wibowo Eskom MSI selaku Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Ya, Dian. mungkin bisa disapa nih Pak, pendengar kita sapaannya adalah Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan siaran radio kita dan juga melihat live YouTube kita nih Bapak. Monggo disapa dulu. Ye. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tentunya salam kesiapsiagaan dan Siap. waspada. Eh, Kami dari BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara tentunya akan selalu siap memberikan edukasi ke masyarakat, Oh, baik baik. melalui media maupun melalui media-media yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ini itu, Siap, Mbak. baik. Nah, dan hari ini kita akan ngomongin tentang yang membuat masyarakat akhir-akhir ini resah nih Bapak, yaitu tentang Megatrust ya. Megatrust. Nah, mungkin bisa Betul. disampaikan nih Pak, sebenarnya Megatrust sendiri itu apa sih Bapak? Oke. Terima kasih Mbak Dian. Mungkin ini sekarang ini sedang rame. Iya. Megatrust antara Selat Sunda dan Mentawai Mhm. Siberut, segmen Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu tinggal menunggu waktu. Mhm. Betul. Mungkin menunggu waktu itu sebenarnya bukan merupakan suatu warning Mhm. atau peringatan dini, Mhm. tapi bahwa memang kita terutama di ya, pesisir selatan Mhm. Jawa, Mhm. Sumatera itu merupakan terdapat zona-zona megatrust. Oke. Ya, dengan memiliki potensi bisa membangkitkan atau kekuatan gempa dengan kekuatan sekitar 8,7. Apa Mhm. sih itu megatrust? Tentunya kita tahu bahwa kondisi tektonik di Indonesia terletak ada 4 pertemuan Mhm. lempeng besar dan juga Oke. lempeng-lempeng kecil yang mengitari seluruh wilayah Indonesia, baik itu dari Sumatera, Jawa sampai ke Papua. Untuk lempeng-lempeng utama seperti yaitu lempeng Eurasia, Mhm. kemudian lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan juga lempeng Filipina. Mhm. Kemudian juga ada lempeng-lempeng kecil atau kita sering menyebutnya mikroblok, yaitu ada lempeng Burma, Sunda, kemudian Laut Banda, Laut Maluku, Timor, Kepala Burung, Maoke, dan Woodluck. Mhm. Dan eh, dari adanya tempat pertemuan lempeng-lempeng utama Mhm. di Indonesia, eh, wilayah Indonesia menjadi wilayah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, Mhm. yaitu yang sebagai sumber-sumber utama dari gempa bumi, yaitu ada yang sedang ramai sekarang Mhm. bahwa di wilayah Indonesia ada sumber gempa megatrust Oke. Mhm. yang di seluruh Indonesia ada sekitar 13 segmen. Dan Hmm. untuk di Jawa Tengah sendiri ada 3 segmen yang berhadapan langsung dengan wilayah Jawa Tengah. Kemudian Oke. juga ada juga eh, akibat tadi pertemuan lempeng eh, dari lempeng-lempeng besar tersebut yang berada di wilayah Indonesia, juga ada gempa yang bersumber dari sesar-sesar aktif yang berada di wilayah Indonesia yang sekitar 295 sesar aktif yang ada di wilayah Indonesia yang ada di darat. Mhm. Dan eh, untuk di wilayah Jawa sendiri, Mhm. terutama yang di pesisir selatan, itu merupakan terdapat pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia atau kita sering menyebut lempeng Samudra, Ya. menyusup ke lempeng Eurasia atau Mhm. lempeng benua. Eh, dan tempat pertemuan lempeng atau kita sering menyebut zona subduction atau sering kita menyebutnya juga zona megatrust, Iya. yaitu tempat pertemuan lempeng atau kontak antar lempeng tersebut dengan kedalaman di bawah 50 kilometer. Oke, oke. Dengan zona megatrust dan eh, kenapa kok di situ dikatakan rawan Mhm. aktif? Eh, dari hasil pengamatan kami
bahwa gempa-gempa yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa atau Jawa Tengah, itu memang didominasi oleh eh, gempa-gempa yang bersumber dari zona penunjaman lempeng tersebut. Mhm. Oke. Sehingga wilayah selatan, terutama wilayah selatan Jawa Mhm. atau Jawa Tengah itu merupakan wilayah yang sangat aktif terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti itu ya, Kang Mas dan Mbak Ayu, Iya, pengertian dari megatrust yang mungkin banyak beredar belakangan ini, Bapak. Nah, iya, banyak juga yang beredar yaitu tentang ini adalah siklus berapa puluh tahun sekali. Nah, ini betul. sebenarnya yang benar adalah siklusnya ini berapa puluh tahunkah atau berapa ratus tahunkah atau seperti apa sih, Bapak? Betul bahwa eh, kalau secara teknisnya itu Mm, ada teori elastic rebound mm, bahwa eh, apabila suatu lempeng terjadi setelah terjadi gempa atau pecah mm, atau mularan energi itu akan kembali ke posisi semula dan nanti akan mengalami periode ulang lagi. oke. Mhm, Seperti itu. Misalkan eh, Megatrust ini ramai kan memang berkaca dari kejadian gempa di Nankai itu di Jepang yang mm, dengan kekuatan 7,1 eh, di mana sudah diprediksi atau oleh para ahli bahwa akan terjadi gempa besar di wilayah tersebut dan itu oke. terjadi di mana untuk gempa di Jepang itu terjadi eh, yang di Nankai itu sekitar 78 tahun yang lalu pernah Mhm, terjadi gempa dan menimbulkan tsunami. Dan untuk di Indonesia sendiri eh, bahwa perulangan gempa itu ada, mhm, tapi memang untuk perulangan gempa itu ada perhitungannya. oke. Dan untuk kapan waktunya belum bisa diprediksi. Untuk Mhm, yang sedang ramai sekarang kan di Selat Sunda, yang mhm. segmen Selat Sunda itu eh, sudah 270 tahun, sudah 270 tahun belum terjadi gempa gempa besar. Iya. Tentunya gempa yang Mhm, destruktif atau merusak di wilayah tersebut. Kemudian di Mentawai Seberut juga belum terjadi sekitar 227 tahun mhm, belum pernah terjadi gempa besar di wilayah tersebut. Dikhawatirkan karena belum pernah terjadi, karena mhm, mhm. secara pertemuan lempeng tersebut secara seismik, wilayah tersebut harusnya merupakan wilayah yang aktif. Iya, Harus iya. ada gempa-gempa Mhm, mhm. wilayah yang memang aktif terhadap gempa-gempa baik gempa kecil maupun gempa besar. Ya, Oke. kita tahu untuk wilayah yang di wilayah Jawa Tengah sendiri Mhm, itu setiap bulan eh, rata-rata itu sekitar 40, 30 sampai 40 mhm. kejadian gempa yang Gempa ya. terjadi di wilayah eh, Jawa Tengah sendiri, Oke. yaitu yang segmen di wilayah Jawa Tengah yang Oke. berlangsung dengan Jawa Tengah. Mhm, mhm. Oke, baik. Nah, Dan periode ulang mhm. memang belum bisa ada untuk gempa ada periode ulang, tapi eh, belum bisa Kapannya gitu kita ya, Pak ya? prediksi. Mhm, betul, Ya, betul. ya Jadi, mungkin kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat mhm, mhm. bahwa potensi Iya. kita harus bisa membedakan potensi dan prediksi. Nah, itu Bahwa dia. kalau potensi itu Mhm, bukan merupakan prediksi. Kalau prediksi kita bisa eh, menentukan waktunya kapan. betul. Tapi kalau potensi Mhm, itu kita tahu bahayanya, mhm. tapi kapan waktunya belum kita belum bisa mengetahuinya. Oke, seperti itu ya, Pak Seperti ya. itu. Ya, Baik. mungkin Nah, itu lebih ditekankan itu seperti siap, itu. siap. Jadi, nah tadi Pak Heri juga sudah menyebutkan nih Pak, ada beberapa wilayah di Jawa Tengah sendiri tentunya Iya, yang beresiko juga. Nah, ini betul. sebagai peringatan tentu untuk masyarakat masyarakat juga. Nah, bolehkah disebutkan nih Pak, kira-kira waspada yang harus kita waspada itu daerah-daerah mana saja nih biar Ah, mungkin bisa jadi mereka juga lebih oke, aware gitu harus bagaimana betul. gitu Pak. Nggih. Eh, tentunya eh, kita untuk di Jawa Tengah sendiri Mhm. ada 3 segmen Oke. yang berhadapan langsung dengan segmen Megatrust yang Mhm. berhadapan langsung dengan wilayah Jawa Tengah, yaitu ada Megatrust Selat Sunda, Mhm. kemudian Megatrust eh, West Central Java atau Jawa Barat
eh, Jawa Tengah, kemudian Megatrust yang di Jawa Timur, East Oke. Java. Itu yang berhadapan langsung dengan wilayah Jawa Tengah Oke. dan tertarget bisa membangkitkan gempa dengan kekuatan 8,7. Besar juga ya Bapak ya. Oke. Dengan Mhm. skenario terburuknya Mhm. bahwa itu dari beberapa ahli bisa membangkitkan gempa dengan kekuatan 8,7. Oke, nah itu kira-kira melintasi Ya, kabupaten atau kota mana saja nih Pak? ya, Maksudnya yang akan merasakan dampaknya. Seperti kita ya. ketahui kemarin itu kan Gunung Kidul juga Iya, sudah mulai betul. gempa 5,8 skala Richter Ya, dan daerah-daerah di Jawa Tengah pun ikut merasakan seperti betul. Klaten dan Ya. sekitarnya. Nah kalau untuk Megatrust sendiri nih, kabupaten kota di Jawa Tengah kira-kira yang akan dilalui mana saja nih Pak? Untuk yang berhadapan langsung dengan zona megatrust, terutama untuk potensi Hmm. bencana tsunami, yaitu di Kabupaten Cilacap, Mhm. Kabupaten Kebumen, kemudian Purworejo, Mhm. dan Kabupaten Wonogiri. Oke. Dan Mhm. selain bencana Mhm. dari tsunami, potensi tsunami, Mhm. juga goncangan, Hmm. goncangan dari eh, akibat dari gempa tersebut, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah terdampak. Oke. Seperti contoh yang kemarin gempa di eh, Gunung Kidul, Mhm. selatan Mhm. Gunung Kidul, hanya dengan kekuatan 5,8 hampir seluruh Jawa Iya, itu betul. merasakan, dan Mhm. rata-rata untuk wilayah Jawa Tengah sendiri itu Mhm. rata-rata skala intensitasnya Mhm. atau skala kedampakannya itu sekitar 2 sampai 3 mmi. Dan Oke. apabila kekuatan terbesarnya Mhm. itu sampai pecah, Mhm. sampai menimbulkan gempa dengan kekuatan 8,7, eh, untuk wilayah Indonesia rata-rata sekitar eh, skala intensitasnya itu sekitar 5 sampai Mhm. 8 mm, Oke. 5 sampai dengan di mana 8 J, Pak. Mhm. Nah, yang tadi terakhir disebutkan nih Bapak kalau ada beberapa daerah-daerah di Jawa Tengah yang berpotensi ya megatrust, dan Pak Heri tadi juga menyampaikan ingat ya ini potensi dengan prediksi itu berbeda. Nah, kalau prediksi itu bisa akan tahu nih kira-kira akan terjadi. Nah, kalau potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, sejauh ini kesiapan masyarakat Jawa Tengah sendiri nih untuk menghadapi nih Bapak, menghadapi terjadinya bencana atau potensi megatrust sendiri, karena kan masyarakat juga butuh diedukasi nih agar tidak ketakutan berlebihan. Kalaupun tidak terjadi alhamdulillah, kalaupun betul, terjadi kapan-kapan itu mereka lantas tahu akan bagaimana gitu Pak. Silahkan. ya, betul itu, Mbak, terkait eh, bahwa kita wilayah untuk Selatan Jawa Mhm. itu mungkin kita sekarang untuk sejarah Mhm. sejarah eh, terkait bencana tsunami yang terjadi di Selatan Jawa. Iya. Kita tidak bahwa mengetahui bahwa di Selatan Jawa itu pernah terjadi beberapa kali bencana tsunami, Mhm. yaitu seperti tsunami di Banyuwangi, catatan sejarah yaitu pada 1818, kemudian tsunami Selatan Jawa 1840, Mhm. kemudian tsunami Pacitan 1859, kemudian ada bencana tsunami di Kebumen 1904, kemudian ada juga tsunami di Selatan Jawa 1921, kemudian tsunami Pangandaran 1957, dan juga tsunami di Banyuwangi 1994, dan yang terakhir yaitu tsunami di Pangandaran Mhm. 2006 yang Oke. dampaknya juga eh, sampai ke wilayah Jawa Tengah. Tentunya dengan mengetahui historis bencana tsunami dan kegempaan di wilayah Jawa Tengah, terutama Selatan Jawa ataupun Jawa Tengah, itu menjadi landasan kita bahwa memang wilayah Selatan Jawa merupakan wilayah yang rawan Mhm. atau zona merah dari bencana gempa bumi dan tsunami. Mhm. Tentunya itu menjadi landasan kita bahwa upaya kesiapsiagaan ataupun mitigasi terkait bencana
gempa bumi dan tsunami itu wajib atau mutlak dilakukan. Ya, salah satunya untuk kami di BMKG kami melakukan yaitu ada sekolah lapang gempa. Oke. Kemudian setiap tahun kita melakukan sekolah lapang gempa. Kemudian juga kita ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, itu berupa BMKG Coast School atau BGTS. Kemudian kita juga melakukan drill berkolaborasi baik dengan pemerintah daerah, kemudian dengan BUMN, kemudian pihak swasta melakukan simulasi-simulasi. Selain itu juga perlu disiapkan adanya mitigasi, baik mitigasi secara struktural maupun non-struktural. Karena kita tahu bahwa wilayah kita merupakan suka tidak suka kita berada di wilayah yang memang memiliki potensi tinggi terkait bencana gempa bumi dan tsunami. Tentunya upaya mitigasi, baik itu mitigasi struktural maupun non-struktural perlu mutlak dilakukan. Mitigasi struktural bisa juga dengan bangunan, membuat bangunan-bangunan yang tahan gempa, kemudian membuat jalur-jalur evakuasi dan juga tanda-tanda yang memberikan edukasi ke masyarakat bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kemudian membuat atau menandai adanya tempat-tempat evakuasi, baik evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir. Untuk kami BMKG juga membuat permodelan, itu model yaitu membuat peta bahaya tsunami untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak atau berdampak langsung dengan zona-zona megatrust seperti wilayah Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri. Dari hasil permodelan bahwa untuk wilayah tersebut rata-rata masih mempunyai waktu atau golden time untuk menyelamatkan diri dari bencana tsunami sekitar 30 sampai 50 menit. Jadi memang selain itu kami juga selalu memonitor terkait aktivitas kegempaan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita ada memasang alat atau yang termasuk dalam jaringan Ineteus, yaitu seismograf berjumlah 23 site di wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga kita memasang di BPBD yaitu early warning, namanya WRS Nugen. Itu untuk early warning tsunami, karena tsunami itu bisa diprediksi apabila terjadi gempa, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Itu, dan untuk tadi kami sampaikan wilayah Jawa Tengah masih bisa ada space atau memiliki golden time sekitar 30 sampai 50 menit. Dari itu kami menginfokan ke stakeholder kami BPBD bahwa nanti dari WRS itu langsung mengeluarkan warning wilayah misalkan Kebumen, Cilacap, wilayah tersebut terdampak tsunami dengan ketinggian rendaman sekian. Itu langsung kami sampaikan warning tersebut melalui WRS tersebut. WRS ya Bapak ya, Warning Receiver System ya. Benar. Nah, daerah-daerah yang seperti Pak Heri tadi sebutkan nih Pak, berarti masyarakatnya pun juga sudah diedukasi ya sebagai masyarakat siaga tentunya, dan apakah juga sudah disiapkan nih jalur mitigasinya tentunya yang mereka lantas akan bagaimana seperti itu ya Pak ya. Satu lagi Mbak, kami juga melakukan pendampingan ke komunitas-komunitas atau desa-desa agar desa-desa yang terutama yang terdampak tsunami itu menjadi desa atau komunitas yang siap siaga terhadap tsunami atau tsunami ready community yang memang itu mendapat pengakuan baik secara nasional maupun secara internasional. Dan untuk Jawa Tengah sendiri kami untuk yang
sudah mendapatkan pengakuan secara nasional itu baru satu, yaitu Di mana itu Bapak? di Desa Sidaurip Heeh. di Kabupaten Cilacap. Oh, Dan Kabupaten kemarin Cilacap. kami baru dari UNESCO, pengakuan dari Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional, baru melakukan verifikasi lapangan. Oke. Semoga dengan diakuinya desa tersebut bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain agar bisa segera mendapatkan pengakuan atau siap siaga terhadap bencana tsunami tersebut. Oke, baik. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dulu ini Bapak. Ada Maman yang ada di Jepara. Daerah Jawa Utara apakah bisa dibilang lebih aman Bapak? Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan Pemda dan juga jajarannya selaku pemegang stakeholder tertinggi ya? Apakah sudah intens? Takutnya fokus mereka masih mengarah ke urusan politik yang saat ini lagi memanas. Katanya seperti itu. Monggo silakan Pak, ini dari Jepara. Betul, kalau untuk tadi kami sampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia itu merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik gempa bumi maupun tsunami. Kalau untuk selatan Jawa itu yang rawan itu gempa bumi dan tsunami. Kalau untuk yang wilayah utara itu ada gempa bumi, yaitu tadi kami sampaikan untuk di wilayah Indonesia ada sekitar 295 sesar aktif yang ada di darat. Kalau untuk di Jawa Tengah ada sekitar 13-14 sesar aktif yang berpotensi juga mengancam wilayah di utara Jawa. Seperti gempa kemarin, gempa di Batang, itu akibat sesar dari segmen diduga segmen Pekalongan. Tentunya untuk wilayah-wilayah utara juga upaya kesiapsiagaan, karena memang wilayah Jawa Tengah, terutama sesar aktif yang ada di Jawa Tengah itu berada di pantai utara, pantai utara dari Brebes sampai ke Rembang. Contoh ada yang Brebes, ada sesar Brebes sekitar 13 sesar Brebes, segmen Pemalang, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kendal, kemudian Purwodadi, ada Lasem atau Pati, Muria, kemudian sampai ke Jawa Timur, sampai ke Madura, Kangean, dan itu tertarget juga dari beberapa ahli bisa membangkitkan gempa maksimal dengan kekuatan sekitar 6,4 sampai 6,7. Dan itu yang berhubungan langsung dengan kita. Malah lebih kalau apabila kita tidak mengantisipasinya, apabila mitigasinya tidak betul-betul dilakukan, tentunya masyarakat akan terjadi kepanikan seperti itu. Betul. Itu untuk wilayah utara kami juga sudah untuk memantau aktivitas sesar tersebut, kami juga memasang peralatan seismometer untuk memantau sesar-sesar aktif yang berada di wilayah utara di Jawa Tengah. Baik, seperti itu ya Bapak ya. Berikutnya kita akan menuju Jangli, ada Pak Kusman. Mau tanya Bapak, apa yang harus dipersiapkan masyarakat nih untuk menghadapi jika megatrust ini benar terjadi? Jangli, Bapak Kusman. Iya, Bapak Kusman, Pak. Apabila megatrust benar-benar terjadi dengan kekuatan maksimal tentunya. Skenario terburuknya. Tentunya tadi kami sampaikan bahwa mitigasi perlu dilakukan, kesiapsiagaan perlu dilakukan, karena 80% korban selamat dari bencana itu akibat atau masyarakat bisa melakukan evakuasi mandiri. Tentunya tadi kami sampaikan bahwa selain mitigasi struktural, juga mitigasi non-struktural, yaitu edukasi kepada masyarakat, agar bisa
melakukan evakuasi mandiri Mhm. dari bencana tsunami tersebut. Mhm. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Nah ini ada pertanyaan yang sedikit unik ini Bapak dari Semarang saja, tapi dia menanyakan untuk keluarganya. Jadi dia bertanya, ada Mbak Ina ini bagaimana mengedukasi ke masyarakat pedesaan pelosok, dilakukan lewat apa nih Bapak? Apakah ada semacam sistem peringatan darurat saat gempa terjadi, misalnya ada sirine, seperti sirine tsunami yang ada di penjuru Jepang seperti itu ya, sehingga masyarakat bisa langsung tahu. Soalnya saudara saya ini berada di daerah kidul katanya, yang slow aja tuh ketika ada lindu terjadi. Paling banter katanya cuma bilang itu lindu gitu. Nah, ini kira-kira seperti apa nih Pak? Untuk daerah-daerah yang mungkin pelosok yang susah dijangkau, bahkan mungkin edukasi masyarakatnya pun juga agak kurang seperti itu Pak. betul. Tentunya kita selalu berkolaborasi dengan BPBD atau pemerintah daerah setempat terkait memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau untuk EWS hampir di wilayah pesisir pantai selatan itu sudah ada sirine. Dan setiap tanggal, baik itu sirine yang dimiliki oleh BMKG maupun oleh BPBD, yaitu setiap tanggal 26 jam 10 kita melakukan tes. Tes sirine untuk memastikan bahwa peralatan tersebut memang layak beroperasi. Berarti bisa dibilang juga sudah hampir menyeluruh di seluruh daerah ya, bukan hanya di daerah-daerah yang mudah dijangkau, bahkan yang susah dijangkau pun juga sudah aman ya Bapak ya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, sesar aktif nih dan juga patahan-patahannya yang di sepanjang Pantura tadi yang juga Bapak sebutkan, apakah ini benar-benar sudah terdeteksi periodisasinya atau periodisasi kegempaannya nih Bapak? Misalkan, ini sudah diprediksi nanti akan ataukah juga masih berpotensi aja ini? Perulangannya, periode ulangnya. Iya. Betul. Gini, untuk yang tadi kita tekankan lagi bahwa gempa belum bisa diprediksi kapan akan terjadi. Tapi kita mengetahui potensinya di daerah tersebut. Besarnya berapa kita bisa mengetahui. Dengan skenario terburuknya dari pecahnya atau patahnya atau energi yang dikeluarkan dari sesar tersebut, tentunya upaya-upaya kesiapsiagaan perlu terus dilakukan. Itu seperti kita contoh gempa Batang itu sudah hampir kita tidak ada catatan terjadi kegempaan di situ, tapi kita tahu daerah tersebut merupakan daerah dilewati oleh sesar aktif hanya dengan kekuatan 4,4 itu hampir 200 rumah mengalami kerusakan dan beberapa korban luka-luka. Seperti di Cianjur, gempa Cianjur dengan kekuatan sekitar 5,8 itu hampir seluruh wilayah Cianjur mengalami kerusakan yang sangat berat, dan itu untuk sesar aktifnya belum terdeteksi, belum terkonfirmasi. Apalagi di wilayah utara yang sudah terkonfirmasi ada sesar, ada patahan, tentunya harus lebih siap siaga lagi. Tentunya kita bukan untuk menakut-nakuti. Iya, betul. Karena kalau untuk sesar aktif itu kan memang berada di rumah kita, dekat rumah kita, dekat sekolah-sekolah kita. Itu yang memang harus diperhatikan pemerintah. Itu dengan kita tahu tentunya akan siap. Salah satunya itu dengan bangunan, yang utama itu bangunan itu harus betul-betul kuat atau tahan terhadap goncangan, tahan terhadap gempa. Nah sekarang kita akan mengedukasi, yang paling penting adalah untuk masyarakat Jawa Tengah sendiri, karena kan informasi ini di tahun era digital ini kan informasi itu mudah sekali didapat, padahal sebenarnya itu kan belum tentu kebenarannya. Di TikTok marak, di Instagram, di Facebook, bahkan di YouTube gitu tentang bencana Megatrust ini. Nah, bagaimana sih cara menenangkan masyarakat nih Pak agar mereka tetap bisa berpikiran positif dan juga tetap tenang, dan juga nanti untuk ini juga ya siap siaganya seperti apa Pak? Tentunya terima kasih Mbak Dian, tentunya dengan kita
mengetahui potensi yang ada, bukan malah kita menjadi panik. Ya. Tentunya kesiapsiagaan dan fokus tenang serta fokus terhadap kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana tersebut. Berbeda dengan Jepang yang memang sudah terbiasa wilayah Jepang serta edukasi yang memang secara masif, masyarakat itu tidak panikan. Apabila seperti kemarin ada gempa, masyarakat sudah siap. Ada gempa langsung harus apa yang dilakukan. Misalkan ada gempa, misalnya di dalam gedung ada gempa, masyarakat kalau untuk di Jepang bukan langsung lari keluar, tapi lindungi bagian vital kita, misalkan kepala kan merupakan bagian vital, itu lindungi dengan misalkan dengan buku atau bersembunyi di kolong meja atau di kalau untuk tidak ada di segitiga bangunan, itu salah satunya itu. Kemudian tidak menggunakan apabila di bangunan bertingkat tidak menggunakan lift. Itu salah satu upaya-upaya yang dilakukan apabila berada di bangunan. Apabila berada di pantai, atau berada di pesisir pantai, apabila ada gempa dengan durasi waktunya lebih dari 20 detik, itu patut diwaspadai juga. Karena gempa dengan durasi 20, 30, 40 detik itu dipastikan itu merupakan gempa kuat. Kemudian mengingat bahwa gempa itu memiliki periode ulang yang tadi disampaikan, maka gempa kuat yang terjadi tadi, tsunami yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa yang akan datang, tapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Oke, seperti itu ya Bapak. Seperti itu, ya. Baik. Nah, terakhir ini Bapak yang mungkin akan disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu, kayak mengingat waktu juga sudah mepet sekali. Terakhir sebagai closing statement nih dari Bapak Heri Susanto untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan siaran radio dan juga tayangan live YouTube kita. Monggo, silakan Pak. Oke, terima kasih. Tentunya dengan kita mengetahui potensi yang ada, terutama potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah Jawa Tengah, bukan membuat masyarakat itu menjadi panik. Tapi masyarakat harus tetap tenang dan fokus pada kewaspadaan dan kesiapsiagaan, terutama untuk mitigasi terhadap gempa bumi dan tsunami. Silakan masyarakat tetap beraktivitas, misalkan yang berada di pantai silakan nelayan silakan mencari ikan, berwisata di pantai, dengan tetap berwisata di pantai, kemudian selalu ikuti info-info resmi, info-info yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari BMKG maupun dari stakeholder atau dari BPBD yang berada di wilayah Bapak Ibu. Tentu sekali lagi bahwa potensi itu bukan merupakan prediksi. Betul. Bahwa potensi itu bukan merupakan peringatan dini atau early warning. Bahwa akan terjadi gempa dalam waktu dekat, gempa besar dalam waktu dekat. Tapi potensi itu sebagai bahayanya ada, dengan adanya potensi tersebut upaya mitigasi atau kewaspadaan atau kesiapsiagaan harus terus dilakukan. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi yang disampaikan adalah ini masih potensi megatrust ya, belum prediksi. Jadi masyarakat dihimbau untuk bersiap-siap tentunya dan juga siap siaga, tapi jangan terlalu panik ya, karena ini pun juga belum tentu terjadi. Kalaupun sudah akan terjadi, setidaknya masyarakat sudah tahu harus bagaimana atau mitigasinya seperti apa dan sudah siap-siap seperti apa. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Heri Susanto Wibowo yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dan mengedukasi Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga ini bermanfaat buat Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau terlambat mendengarkan siaran live YouTube kita dan juga siaran radio kita, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio nih Kang Mas dan Mbak Yu, nanti bisa ditonton di sana harus seperti apa nantinya untuk menyikapi potensi megatrust di Provinsi Jawa Tengah. Kalau begitu, saya Dian Risti beserta Bapak Heri Susanto Wibowo undur diri
dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.